Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu lagi dengan program DigiMove yang ke-1. Ketiga Pak. Ke-1 di 2022. Oh, boleh. Ya. Saat ini saya ditemani oleh Saya Sarah Usman dari MDI Ventures. Di podcast kali ini kita akan ditemani oleh Mas Raymond. Hai. Halo Raymond, apa kabar? Good, I'm good. Dan juga ada Mas Aldi, partner Halo. dari Arise, yaitu dari fundnya MDI Ventures. Halo Aldi. Sehat, apa kabar San? Baik. Jadi baik. Mas Aldi, Mas Raymond, ya, program DigiMove ini sudah episode yang ketiga. Jadi tujuannya itu adalah selain kita bincang-bincang santai untuk update tentang digital dan kemanfaatannya digital gimana. Kita juga pengen mengenalkan ke audiens bahwa di Telkom ini banyak loh perusahaan-perusahaan lain. Orang mungkin kenal dengan Telkomsel gitu. Iya. Padahal ada yang lain gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen lebih dalam nih tahu tentang MDI, ya stay tune di channel ini ya, podcast ini. Oke, hari ini kita akan membahas dunia per-startupan nih. Nah, kan sekarang ini startupan ini lagi hype banget, apalagi dengan adanya pandemi semua orang nih pakai startup gitu kan. Pakai ada yang ride hailing, ada yang order makanan. Nah, gimana nih menurut Mas Raymond? Apa pendapat Mas Raymond tentang startup di saat-saat ini? Startup, tadi bahasanya agak bahaya, setengah bahaya ya, hype. Yeah. Kalau hype tuh nanti orang pikirnya kayak bubble gitu lah. Yeah. Padahal kenyataannya startup scene itu exist karena problem yang butuh di-solve di Indonesia tuh banyak banget. Banyak, semakin banyak problem dari sebuah negara, I think that's opportunity buat semakin banyak startup bisa muncul. Karena pada umumnya I think startup and companies itu problem solver. Jadi kita lihat misalnya kenapa tiba-tiba fintech nih rame. Tahun lalu ada yang unicorn dan lain-lain. Karena tiba-tiba pas pandemi sama 1 tahun itu 94% growth in investor di Indonesia gitu. Oh berarti opportunity-nya ada, problemnya ada. Makanya kebanyakan kayak tiba-tiba orang banyak interest ke sana, tiba-tiba uang VC masuk ke sana, tiba-tiba kayak startupnya grow signifikan. Jadi I think yang interesting adalah berarti makin banyak perusahaan, makin banyak opportunity untuk solve the problem karena Indonesia tuh desperately butuh untuk grow dari sisi sananya. So global, regional lagi interesting banget, I think ya, karena kelihatan nih problem-problemnya apalagi pas pandemi itu banyak yang shifting. Jadi ya interesting, startup baru banyak yang muncul, orang nggak tahu sebelumnya bisa solusi ini. Jadi angle yang menarik tuh itu kita bakal lihat banyak inovasi ya, I think for the next few years gitu. Mungkin yang lebih berpengalaman dan season ini Bro Aldi nih, karena kita udah Bareng-bareng lagi tentara. Gimana nih Mas Aldi? Kalau startup sih memang bisa dibilang industrinya baru banget ya. Jadi kalau misalnya dulu zaman saya baru mulai itu dulu tahun 2012, 2013 tuh startup never in the world. Jadi kayak nggak ada tuh kata-kata startup ya. Dimana dulu juga orang yang bilang kerja di startup tuh orang bingung nih kerja apaan sih gitu. Nah, tapi yang fast forward sekarang memang kebetulan ada banyak momentum-momentum yang memang membuat opportunity-nya tuh semakin menarik ya. Tadi salah satu memang pandemi. Ini bisa dikasih diskusi lebih lanjut, tapi memang pandemi itu salah satu trigger yang mengakselerasi adopsi digital kan. Dan di mana memang banyak startup itu memang banyak meleverage atau menggunakan akses atau tools yang berbasis digital, akhirnya lebih efisien kan. Nah, makanya kita mulai lihat makin banyak perusahaan-perusahaan yang bermunculan di era digital tersebut. Tambah memang kita lihat ekosistemnya dibanding dulu tuh udah semakin terbentuk loh. Jadi kalau zaman dulu tuh nyari orang yang mau kerja atau mau bikin startup tuh susah banget gitu. Karena dulu tuh gak ada orang yang pernah bikin atau ngerjain startup atau perusahaan teknologi bahkan biasanya. Nah kalau sekarang di Indo karena udah banyak perusahaan-perusahaan teknologi yang berdiri sekitar lebih dari 10 tahun, misalnya kayak Gojek, Bukalapak dan lain-lain, akhirnya kita mulai ngeliat banyak talenta-talenta yang ex Gojek dan lain-lain mulai bikin startup juga. Dan juga banyak orang-orang Indonesia yang mungkin pernah kerjain startup di negara lain, seperti kayak di US atau negara lain, balik ke Indonesia ngerjain startup di Indonesia juga. Jadi makanya kita lihat sekarang dari sisi multiple stakeholders, baik dari sisi pelaku-pelakunya, foundersnya sendiri, dan kita juga government makin supportive. G20 juga akan mendorong transformasi digital. Investor juga sekarang mulai makin banyak yang melirik Indonesia. Indonesia kayak tahun lalu kita bisa dibilang all time high in terms of investment, kayak lebih dari
which is ini industri lain gak ada yang pernah lihat tumbuh sepesat ini ya. Kayak tahun lalu kita rekor hampir $20 billion duit masuk ke Indo gitu. Dan total kita ada hampir 10 unicorn di Indo. Dan setengahnya tuh terbentuk tahun lalu doang. Jadi kita lihat sepanjang jadi kita lihat memang sekarang momentumnya lagi bagus banget. Jadi kalau anyone yang want to create a company atau startup, kita believe sih ini this is the best time lah dibanding dulu. Apalagi kebijakan pemerintah itu udah arahnya, anginnya itu udah sangat mendukung ya. Betul. Setuju nggak itu ya? Sangat setuju. Malah pernah baca saya itu di salah satu temanya G20 itu economic transformation through digitalization. Itu pernah dengar mungkin ya itu ya. Betul. Itu berarti udah secara kebijakan di atasnya memang sangat mendukung ya. Tinggal kita bagaimana mendigging pain point-nya si pelanggan mungkin si customer seperti apa nih ya. Karena memang digital itu tuh sekarang gak hanya misalnya kita perusahaan berbasis aplikasi gitu. Betul. Kita berarti dibilang harus itu berarti perusahaan digital. Tapi sekarang bisa dibilang perusahaan-perusahaan tuh semuanya harus ada unsur digitalnya. Karena memang kalau bisa dibilang digitalization terutama bahasanya kalau dulu tuh web 2.0 yang dimana kita mulai ada apps, sekarang udah mulai menggo to web 3 ya. Itu kita diskusi berlanjut lagi. Itu web 2.0 aja tuh yang sekarang orang pakai apps. Itu tuh jadi salah satu distribution channel yang sangat efisien gitu. Jadi orang sekarang banyak yang kayak dulu saya sempat di perbankan juga. Itu tuh kita selalu bilang kayak there's no such thing as bank anymore gitu. Sekarang adanya perusahaan teknologi with bank license. Jadi memang sekarang semuanya tuh harus menggunakan teknologi karena memang marketnya di sana semua dan memang semuanya kebiasaan udah ke arah sana. Jadi kita lihat memang tadi makanya temanya G20 yang transformation digital transformation itu sangat relevan karena memang sekarang semua industri itu memang go digital semua. Kalau mereka mau still relevan dibanding sama yang lain. Malah disebutnya itu sebagai economic transformation. Jadi ekonomi secara umumnya itu ya sekarang berbasis digital semua. Karena sumber enablernya ya, salah satu enablernya. Oke. Kalau misalnya aku sih penasaran juga nih dengan Kak Raymond. Kak Raymond nih kayaknya influencer juga, dengar-dengar punya startup juga. Bisa dijelasin sedikit nggak startupnya apa sih? Kenapa, gimana caranya bisa bagi-bagi waktu jadi influencer, punya startup juga itu gimana? I think mulai sebenarnya ceritanya gini, sama pas kecil tuh kita punya mimpi. Waktu itu lihatnya sosoknya Mark Zuckerberg, Bill Gates, gila orang terkaya, ngebangun startup teknologi bla bla bla. Akhirnya itu ke bawah gitu. Semua orang pengen kaya ya. Semua orang pengen kaya, semoga nggak pengen kaya cepet terus ketipu ya. Itu buat topik lain. Mulai dari sana sebenarnya terus dilihat ya secara landscape besar kayak kalau di US top 100 company, top 10 company itu berapa banyak teknologi dari awal gitu. Tapi di Indonesia masih baru berapa gitu analoginya kan. Kita tuh lagi di tipping point untuk perusahaan-perusahaan teknologi itu take over secara gede di Indo gitu. Karena ya teknologi is digital. Pas pertama kali gue disuruh tugas di kuliah untuk bikin game. Modal laptop, duduk, bikin sekali, tapi tiba-tiba bisa dinikmatin 1.000 orang. Tiba-tiba bisa dinikmatin 10.000 orang gitu. Sekali bikin dan lain-lain gitu. Nah teknologi I think ada unsur scalable-nya, terus dari situ gue udah hook banget. Dari awal gue tau, gue pengen bikin startup gitu, tapi I don't know how, I don't know when gitu. Terus akhirnya berjalan, terbentuklah 7 kali bikin startup, sempet gagal. 7-7-nya gagal? 7-7-nya gagal, itu idenya macam-macam, platform beasiswa, fruit subscription, dan lain banyak. Sampai akhirnya berhasil di acquire, yang ke-8 yaitu startup di bidang fitness, jadi VP. Sekarang lagi ngejalanin startup finance edtech, namanya Ternak Uang. Sekarang lagi sana. Terus ya akhirnya kalau udah masuk ke dunia startup tuh kayaknya udah tau lah, this is the future for Indonesia gitu. Gimana cara majuin digital ini to solve a big problem, ya udah akhirnya kita fokus sana. Dan kebetulan kalau tahun lalu tuh gue sendiri ngerasain pain point-nya. Bayangin 117 triliun ditilep karena investasi bodong selama 10 tahun terakhir. And that's a record number, apalagi tahun lalu. Gitu. Jadi kita ngerasa kayak udah this is the big problem. Terus kita menggunakan teknologi, menggunakan startup to solve. Dan kebetulan to solve sekarang ada kata-katanya kayak attention is the new commodity. Komoditi paling mahal itu attention gitu kan. Jadinya oke, sambil bikin startup coba deh jadi content creator. Karena gue lihat Elon Musk gitu misalnya. Elon Musk bikin Tesla, dollar spend marketingnya per car sold itu kecil banget dibanding yang lain-lain. Nah, itu salah satunya kalau kita mau ubah Indonesia secara full, kita mau make a startup, bikin produk, bikin exposure-nya juga, dan ya udah sambil menyelam minum air gitu. Jadi
kita coba something different lah. Jadi selain bikin solusinya, ya udah sekalian coba jadi jangan influencer, content creator kita bisa impact juga dan lebih relatable lah untuk orang. Jadi bukan cuma lihat dari perusahaannya tapi ada sosoknya. Jadi that's how I'm splitting my time sekarang ya, karena I believe in trying to solve the problem gitu. Very impressive, very impressive. Tapi dari startup ada yang paling ini kesulitan apa? Apakah di investasi atau di apa? Atau di malah kita digging power pain pointnya pelanggan malah. Apa customernya? Kayaknya dia bagi dia nggak susah, kayaknya 7 kali dia nggak menyerah itu. Tapi orang justru ngelihatnya pantang berhasilnya menyerah aja gitu ya. Orang tuh selalu melihat tuh yang berhasilnya aja ya. Rasa pantang menyerahnya itu kayak susah tuh ya. Mungkin Om Remy, perspektif praktisi ya, yang udah pernah gagal 7 kali, yang paling susah kayaknya proving your idea gitu. Pas di awal kan orang bikin startup punya ide gede dan lain-lain, tapi we don't know apakah ide itu bakal work sampai kita ngelakuin gitu. Kalau cuma ide, ya orang nggak tahu kan, susah. Tapi at the end yang susah tuh menurut gue di tahap kecil itu proof bahwa solusi ini ada gitu. Dan biasanya kalau udah udah proof nih ternyata di skala kecil works, ada pelanggan yang butuh solusi kita tuh, biasanya baru itu momen-momen kita cari investor misalnya. Udah saatnya untuk grow nih, tinggal percepat perusahaannya gitu. Tapi I think yang susah tuh untuk mayoritas orang ya di awal-awal itu semua orang punya ide bagus. Ada quote, setiap orang tuh punya $1 billion idea. Dalam seumur hidupnya pasti punya satu ide $1 billion idea. Tapi nggak banyak yang memulai, nggak banyak yang coba dan lain-lain. Nah itu menurut gue salah satu challenge untuk mayoritas orang. Coba dulu nih, mulai dulu, prove your idea gitu sebelum kayak berusaha mikir kayak pengen jadi perusahaan $1 billion, pengen jadi $1 million gitu. I think itu salah satu challenge-nya tuh pas di awal, pas kita nggak yakin, kita tahu idenya bagus nih tapi kita nggak bisa nggak ya, jalanin dulu gitu, kayak sampai di tahap tertentu baru nanti orang cerita dapat investor, raise fund, akhirnya grow sampai segini gitu. Jadi hustle di awalnya itu kayak challenge-nya gitu. Tapi gimana ya kalau misalnya buat startup itu kan modalnya nggak kecil ya, dan ya kalau misalnya baru kuliah aja gitu kan, nggak punya teman banyak atau modalnya pas-pasan dan harus proving di konsep juga gitu kan ya. Nah gimana sih caranya kalau misalnya gue mau buat startup gitu dengan modal yang pas-pasan dan ya limited resources lah kalau bisa dibilang gitu? Kalau gue suka sih kata ini, kalau startup tuh ada namanya sweat equity. Modalnya tuh keringat ya kita sendiri gitu. Jadi sweat apa aja? Sweat equity itu kayak kayak saham kita di startup tuh kayak modal keringat. Ya udah kalau nggak punya modal, misalnya nggak tahu bikin tag-nya, bujuk teman gue yang jago coding gitu, gratis tapi cobalah gini. Jadi pas di awal tuh hasilnya lumayan banyak sana. Tuh pas udah punya modal baru kayak invest. Kalau Tanapong contohnya kita modal awal 100 juta, tapi at the end yang kepake itu sekitar 26 juta. Itu 15 juta buat website, 6 juta buat PT administrasi, sisanya buat kayak marketing kecil-kecil. Terus yang lain ngerjain apa? Karyawan kita intern, marketing kita pakai social media kita gitu. Jadi ada masih banyak cara sih sebenarnya untuk, kalau entrepreneur kreatif harusnya modal bukan hambatan, tapi modal bisa mempercepat. Mungkin kalau mau dapat modal gede, mempercepat asal ide yang udah jalan. Nah kita ke kita datang ke bapak-bapak ini. Tema yang utama nih, kita sekalian memperkenalkan nih apa nih MDI itu apa sih sebetulnya? Monggo. Jadi MDI itu kita perusahaan, bahasanya kan mulai terkenal namanya venture capital ya dulu. Zaman saya di awal venture capital not even a job gitu. Jadi banyak kita even sampai sekarang, I tell my parents, my friends, even my spouse gitu kayak, lo ngapain sih? Kerjaan gue, lu mau duit doang gitu, kayak enak banget kerjaan lo ya. Tapi sebenarnya jadi MDI Ventures memang kita perusahaan modal venture atau venture capital yang didukung oleh Telkom Indonesia, which is one of the largest telco in Indonesia juga, Southeast Asia at the moment lah. Dimana kita lihat itu interestnya Telkom memang karena Telkom selalu ngelihat ke depannya tuh digital ini bakal jadi masa depan. Dan telco ini itu memang misalnya jadi fondasinya gitu. Nah tapi memang ibarat kita bikin rumah ya fondasi, atau ibarat kita punya tanah tapi kalau nggak dibangun apa-apa ya nggak jadi apa-apa gitu. Jadi makanya sekarang mereka pengen lihat ke depannya tuh seperti apa sih industri teknologi atau digital ke depannya. Nah, di mana emang kita jadi bisa dibilang scout timnya Telkom dan juga investor-investor kita yang lain untuk melihat kira-kira ke depan tuh perusahaan-perusahaan atau tren
perusahaan teknologi itu seperti apa sih. Nah, di mana cara kita bisa scoutnya adalah dengan kita juga berpartisipasi sebagai investor, menggunakan dana-dana yang kita kelola dari investor seperti Telkom dan juga investor yang lain. Nah, di mana harapannya kita memang fokusnya nanti kita bisa memberikan pendanaan ke perusahaan tersebut yang hopefully mereka jadi perusahaan yang besar dan bisa memberikan impact yang lebih besar lah. Nah, MDA sendiri memang uniknya kita tuh biasanya tuh venture capital identik dengan pendanaan yang bahasanya tahap awal. Jadi mereka bentuknya masih bentuk ide atau bentuknya masih produk doang, kita udah invest itu. Nah, MDA ini kita awalnya juga seperti itu, tapi so far kita been realizing kayak nyata founders ini tuh perusahaan yang kita atau manajemen atau founder yang ngebangun perusahaan itu nyata masalahnya tuh di setiap tahapan beda-beda gitu. Jadi kalau makanya tadi Raymond cerita waktu di awal, kita fokus pertama product market fit dulu deh, yang penting idenya jalan dulu gitu. Jadi once idenya udah jalan, kita mau nge-scale perusahaannya gimana caranya sih mau nge-scale perusahaan. Kita udah nge-scale perusahaan gimana sih base sustain sih perusahaannya gitu. Gimana sih kalau kita udah dominate Indonesia, gimana sih kita belum dominate Asia Tenggara atau negara lain gitu. Nah, kita melihat tahapan-tahapan tersebut pendanaan kebutuhannya beda-beda. Jadi makanya kita juga sekarang mulai fokus jadi bahasanya nggak hanya sebagai venture capital of Telkom, tapi kita sekarang jadi multi-stage venture capital firm. Jadi ada staging. Jadi kita juga sekarang punya multiple vehicle yang kita bisa invest nggak cuma di satu round atau satu putaran pendanaan. Jadi kita bisa invest. Mereka bentuk ide, kita bisa invest. Mereka punya produk doang, kita bisa invest. Mereka udah punya klien banyak, kita bisa invest. Mereka udah mau IPO, kita juga bisa invest gitu. Jadi that way kita bisa benar-benar bantu founder tersebut through multiple life cycle. Nah, perusahaan saya sendiri emang kebetulan saya sendiri fokusnya sekarang kita juga punya satu vehicle namanya Arise, yang ini emang jadi ujung tombaknya MDI lah. Jadi kita benar invest early banget itu. Jadi stage pertama berarti stage pertama, bahkan most of the case yang kita juga banyak belajar, malah kita sering banget beberapa company yang kita invest itu sebelum foundernya bikin startupnya kita udah ngobrol gitu. Kita bahkan yang kayak kita brainstorm ide bareng sama mereka, kita coba fine tune idenya together, nanti baru pas kita udah klik dia komit mau bikin, baru kita langsung kasih pendanaan gitu. Jadi memang kita makin lihat. Jadi di stage pertama itu udah dikasih juga. Kita udah kasih juga. Dimana akhirnya baru kedepannya MDA bakal lanjutin dengan beberapa vehicle kita yang lain gitu. Jadi itu sih yang kita lihat memang karena tadi opportunity makin gede, jadi kita lihat coming earlier tuh makin make sense gitu dibanding sebelumnya. Very interesting. Kalau nggak salah ada 3 stage ya? Ya, skala. Ini emang agak unik. Jadi itu apa sih yang ngebedainnya apa? Jadi kalau secara stage ya. Jadi kan ada namanya tuh biasanya seed atau biasanya mungkin biasanya kalau simple tuh ada 3 lah ya. Ini tadi kan pre-seed bahasanya. Biasanya bentuk ide doang ya. Habis itu ada bentuknya namanya seed, which is berarti dia memang baru bentuk tahapan produk. Habis itu ada bentuknya namanya series ya. Biasanya produknya udah ada, mereka lagi fokus ke scale. Nah, itu series tuh ada beberapa tipe pendanaan, ada tergantung urutannya, ada namanya A, B, C, D, E. Kayak misalnya Goto kemarin series H, series H ya. Nah, itu kan mereka udah 10 kali di pendanaan di level series itu. Tapi memang yang makin unik tuh dibanding saya zaman dulu ya. Zaman saya dulu tuh sekarang bahasa kita namanya round stage itu jadi makin arbitrary ya. Jadi ada beberapa company yang memang misalnya mereka bentuk ide doang, dulu mungkin dapat pendanaan 100K itu udah bagus gitu. Sekarang tuh 100K udah kayak gak ada apa-apanya gitu. Adanya udah kayak air. Ini doang udah jutaan dolar. Ini langsung jutaan dolar gitu. Jadi memang makanya sekarang kita juga jujur nggak begitu ngelihat stage lagi. Kita lebih kepada kebutuhan perusahaan. Jadi kadang-kadang beberapa perusahaan juga yang kita lihat, mereka bisa nih dikasih pendanaan kecil dulu, baru pelan-pelan naikin gitu. Tapi ada juga perusahaan yang kita believe karena competition stiff banget, gak bisa nih kalau cuma dikasih 500 ribu sekarang atau 200 ribu, mereka bisa compete karena competition stiff banget. Mending kita langsung kasih 10 juta di depan, mereka dominate the market, kill the competitor, langsung bisa mereka bisa raise cepet lagi ke depan gitu. Jadi ada beberapa makanya kita lihat sekarang ada beberapa company yang belum setahun udah jadi $1 billion valuasinya karena mereka keep raising money, grow really fast. Yang akhirnya jadi tadi stage itu jadi makin arbitrary lah bahasa kita gitu. Tapi memang kalau sisi MDA sendiri kita sekarang stick with the plan aja. Jadi kita tadi udah kita kotak-kotaknya tergantung kebutuhannya lah. Nah, pendanaannya yang kita bakal catch up terus itu. Dulu mungkin invest awal 100.000 cukup. Sekarang minimum jadi 1 juta. Nggak tahu mungkin tahun depan 2 tahun lagi 10 juta kali. Nggak tahu, kita lihat nanti ke depan sih. Tapi ya tadi itu kita ngikutin market yang lagi excited aja sih. Atau mungkin gini, teman-teman di audiens pengen tahu juga nih, gimana sih caranya bisa diinjek sama MDI itu gimana sih? Step pertamanya itu apa sih? Jadi kalau kita tuh memang, mungkin saya clarify dikit terkait startup juga ya. Jadi banyak teman-teman yang selalu nanya ke kita kayak, kalau saya mau invest sama MDI saya harus bikin
perusahaan yang berbasis teknologi gitu. Oh saya bikin aplikasi, saya bisa pitching kayak dia nggak gitu. Nah kita selalu mau clarify itu adalah startup tuh definisi kita mungkin agak beda dibanding sama beberapa orang lain ya. Kalau menurut kita tuh startup tuh gak necessarily harus perusahaan teknologi from our point of view, gak necessarily karena menurut kita teknologi cuma tools saja. Tapi kita selalu believe yang bedain company yang mau kita invest atau company yang kita bilang namanya startup atau UMKM atau UKM dan lain-lain, itu adalah kalau startup menurut kita tuh adalah definisinya perusahaan yang didesain untuk tumbuh cepat. A company that design to grow fast. Meaning kayak kita nggak looking for companies yang grow year on year. Mungkin kalau lagi public market itu kayak di IDX misalnya ada company grow year on year 20%, 30%. Oh itu really fast itu. From our point of view, it's not fast enough itu. From our point of view, 20% tuh harus minimum pun one on one. Jadi setahun dia bisa grow minimum 5-10 kali. That's the level of growth yang we are looking. Karena kita believe, karena risiko kita tinggi banget, kita juga pengen compensate the risk with the opportunity. Nah, baru kalau itu dari sisi definisi udah align, mereka udah membuat perusahaan yang memang didesain cepat. Nah, biasanya memang ada beberapa cara untuk bisa connect ke kita lah. Pertama, sih kita perlihat biasanya memang kalau mau yang paling itu minimum teman-teman harus punya produk dulu lah. Punya produk dulu, udah ada yang bisa ditunjukkan oleh ke kita. Dan kedua yang kita biasanya paling suka, sebenarnya ada banyak cara bisa lewat reach out ke kita, LinkedIn macam-macam. Tapi biasanya sih yang kita biasa take into account atau highly consider biasanya yang datangnya tuh lewat referral. Karena kita believe ini relationship itu atau reputation tuh kayak currency lah di sini. Jadi atau lewat Indigo mungkin ya. Bisa juga lewat Indigo. Jadi bisa dibilang bahasa dari referral dari Indigo kan. Biasanya kita bisa minta referral dari berbagai macam parties lah. Indigo salah satunya, co-investor kita atau investor yang reputable juga kita kasih ke kita, founder yang kita juga very close with them, mereka refer ke kita. Kenapa kita believe sama referral? Karena tadi reputation is the currency lah. Jadi kita pengen sure orang yang refer kita tuh juga basically put their reputation on the line gitu. Kalau bisa bilang company-nya dalam tanda kutip gak bagus gitu, mereka pasti gak bakal berani ngasih ke kita, atau mereka nggak, kalau mereka udah tahu seleranya kita kayak A, itu mereka nggak bakal kasih referral kita. Jadi kalau buat teman-teman yang bikin startup dan kalau mau yang paling efektif ya pastinya bikin produknya dulu. Kedua, jadi sebagai foundernya juga bangun network yang tepat, terutama nanti biar bisa dapat referral ke multiple investor termasuk sama MDI sendiri. Tapi Mas Aldi, kalau misalnya dari Mas Aldi sendiri kan startup ini makin banyak kan? Yang pastinya juga referral juga banyak gitu kan. Nah, jadi karakter dari founder sendiri tuh apa yang paling penting yang bisa kira-kira jadi kandidatnya MDI untuk diinvestasikan? Kita sih just a lot of traits ya bahasa kita. Misalnya kayak harus yang hustler lah, yang hipster lah, atau yang juga ada yang teknis bahasa hacker gitu. Tapi kalau kita sih memang selalu nyari founder tuh yang bahasanya pertama tuh biasanya kita selalu nyari orang yang bahasanya tuh punya leadership. Karena kita believe orang yang punya leadership itu bisa membantu untuk convince dia, nggak hanya bisa convince investor, partner, tapi juga biasanya kita nyari tuh employee. Biasanya kita kadang suka ngecek foundernya tuh, oke nih orang bisa hire orang yang lebih pintar daripada dia nggak sih? Karena biasanya kalau kita kayak Mark Zuckerberg, ternyata dulu dia bisa hire orang yang jauh-jauh lebih senior kan, by the time dia baru lulus aja enggak kan di Harvard dulu. Jadi emang kita nyari orang nih yang punya karakternya tuh dia bisa nge-lead gitu. Karena kadang challenge-nya tuh kita sering lihat. Berarti nggak egois juga ya, karena kan berarti. Bener, harus put. Jadi kan leaders eat last kan, ada beberapa quote tentang itu kan. Jadi kita lihat orang yang punya leadership tadi kan. Kedua sih biasanya memang kita nyari orang yang bisa dibilang punya high conviction lah bahasa. Jadi dia tuh punya mungkin passion is one thing, tapi kita lebih believe tuh conviction atau bahasa sih kayak punya certain bahasa kita lebih mungkin ekstrimnya obses ya. Kita nyari orang yang obses banget, obses yang tadi solving problem gitu. Kita biasanya tuh kalau orang yang ke kita tuh cerita, dia tuh nggak jualan startup ya kadang-kadang gitu. Dia yang kita sering dengar founder yang strong itu tuh selalu ke kita tuh cerita ke problemnya gitu. Kayak kenapa sih ini problem sih solve gitu. Kayak kenapa ini tuh dia frustrated banget. Kenapa nih hal nggak dia nge-solve gitu. Akhirnya dia mau turun langsung sendiri. Dan dia obses banget karena dia benar-benar udah pelajarin this problem. Dia believe this problem itu need to be solved for a betterment. Jadinya akhirnya mereka benar-benar bikin startup ini untuk do that particular mission, right? Sama ketiga sih yang pasti kita biasanya tuh integrity. Ini paling susah. Frankly ya, we have a lot of people yang have strong leadership, punya orang yang punya high conviction, very obsessed with problems. Tapi nyari yang punya orang integrity itu menurut kita paling penting gitu. Karena kalau dia nggak punya integrity, dan menurut kita sih, kita journey-nya kan panjang ya. Kita nggak cuma mau invest tahun ini, tahun depan kita bye-bye gitu. Dia mau lanjut terserah kita gimana. Tapi kita jangka panjang banget. Kita basically like looking for partner or marriage, right? Jadi benar-benar kita nyari orang punya integrity yang kita bisa percaya gitu.
tidak bisa trust itu. Orang yang benar-benar noble, pengen melakukan yang benar, lurus. Nah itu biasanya kalau ada breach of integrity, biasanya kita udah nggak bisa. Atau kita punya reference, dia tahu dia ada beberapa history integritinya nggak, experience yang integritinya nggak bagus, biasanya kita nggak bakal mau pursue. Oke, thank you Aldi. Nah kalau dari Raymond sendiri gimana nih? Dulu experience-nya untuk mendapatkan pendanaan apakah susah? Kan tadi kan udah bilang awal-awalnya modalnya sweat equity. Nah sekarang kan pastinya udah butuh modal lebih banyak lagi nih. Nah itu gimana sih caranya biar dapat funding dari investor? Itu yang 7 kali gagal pertama kali bikin startup itu, gue pitching lumayan banyak. Lumayan banyak, dan itu ditolak mentah-mentah, dia tolak mentah-mentah kayak, oh ini kurang deh gitu. Baru belakangan ini yang kalau di acquire itu lebih gampang, orang interested cuma masalah term sheet. Pas dia acquire cuma masalah term sheet lah. Yang ternak uang agak beda, we don't pitch actually. Tapi jangan kesannya kayak kelihatan sombong ya, tapi kan ada yang pernah bilang kayak gini, the best time to raise for fund is when you don't need fund. Gue nggak tahu, banyak VC ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Artinya kalau misalnya kita di posisi butuh duit banget untuk harus jalan atau gimana gitu, justru kalau momen-momen kita udah bisa ngelakuin atau proof bahwa idenya works di skala kecil dan lain-lain, nanti dilirik sendiri kok. When kita udah create impact, itu dilirik sendiri gitu. Tapi ya di awal-awal sih challenging banget gitu. Tapi kalau sekarang intinya untuk nge-summarize ya, proses fundraising atau kayak cari investor, basically cuma 2 komponen. Ini buat orang awam, yaitu menjual masa depan dan membuktikan bahwa kita bisa membangun masa depan. Jadi sama kayak kalau invest di perusahaan publik, misalnya kita invest ke saham gitu kan misalnya, kita kan cek perusahaannya itu bagus atau enggak, masih ada prospek masa depan atau enggak. Sebenarnya kan startup itu ya sama kayak invest di perusahaan publik gitu, tapi bedanya private equity kan. Jadi lebih ke ada cara-caranya kan, pitch deck-nya harus lengkap, kayak kita harus kasih tahu problemnya apa, ini solusi yang kita bisa solve, ini dalam 5 tahun lagi kita bisa begini gitu. Jadi kayak lebih ke telling kita mau jadi apa, terus proving to them bahwa kita bisa gitu loh. Kelihatan kan kalau dari founder bisa kelihatan obsession-nya, bisa kelihatan dari produknya. Terus nanti kalau misalnya yang lebih memudahkan lagi untuk fundraising kalau udah punya metrics biasanya, kalau udah punya traction. Jadi at least udah kelihatan, oh lo udah jalanin sampai di tahap ini, oh angka lu mulai naik, lu cuma butuh duit buat digeber gitu misalnya. Kalau misalnya idea doang kan kadang how to convince the investor, ya pertama harus sebagai founder, harus lihat konsepnya dan lain-lain. Jadi akhirnya pas fundraising terakhir, itu kan kita sebenarnya kita masih seed funding, kita masih awal banget itu sama Pak Patrick Waluyo sama beberapa investor lainnya. Pas meeting sama Pak Patrick kita fokusnya di satu problem pertama. Problemnya oke lah, milenial Gen Z soal uang dan lain-lain udah jelas gitu. Terus kita solusinya oke, lihat nih, we're strong in social media, kita bisa create ekosistem konten yang bermanfaat buat orang. Terus kita kasih lihat member yang atau user yang stick sama kita tuh stay sama kita, berarti we're doing something right gitu. Kita menciptakan solusi yang bikin orang oke, ini ternyata dibutuhkan gitu. And then a matter of yaudah, let's invest, bikin kamu lebih gede lagi, kalau bisa nge-impact seluruh Gen Z dan milenial Indo untuk literasi finansial, even better gitu. Jadi kayak story-nya tuh lebih jelas gitu dibanding kalau dulu pas 7 kali gagal itu pitching, itu semuanya cuma modal pitch deck doang, cuma idenya begini gitu. Tapi bagian convince-nya untuk bisa menciptakan itu tuh belum ada, karena waktu itu belum ada produk masih kecil dan lain-lain gitu. Jadi it's easier kalau misalnya ya tadi udah punya produk dan bisa convince bahwa ini can happen loh gitu. Jadi itu yang the toughest part sih with fundraising menurut gue. Untuk MDI ada berapa startup sih sekarang? Nah kita so far sekarang emang udah berdiri hampir 5 tahun lah. Itu kita udah invest di 12 negara, terutama memang lewat beberapa office kita dari Indonesia, Singapura, sama di US. Kita punya extended offices juga di Korea sama di Europe, primarily di Belanda sama di UK. Nah di mana with those offices kita udah invest ke sekitar 70 companies. Tapi memang kita punya fokus mainly di Indonesia, terutama Asia Tenggara lah. Dimana setengah dari 70 tersebut, hampir 40 itu memang di Indo dan juga Asia Tenggara surrounding. Sisanya baru kesebar ke beberapa negara tadi sih. Jadi kalau yang ke MDI nggak cuman startup dari Indonesia doang ya? So far kita nggak, karena tadi kita punya banyak tim di. Ada nggak yang dari luar sekarang? Banyak tadi 30-an lebih itu dari luar. 30 dari Indonesia. 30% lebih dari luar. Ya. Oke. Nah, pengen tahu dong. Ini sekarang kan udah marak ya. Jadi venture capital udah marak. Nah, yang ngebedain MDI dengan yang lain itu apa, Mas?
Nah kalau di MDA memang biasanya tuh kalau investor tuh atau VC biasanya tuh ini mungkin gak ada di buku ya, tapi kalau yang pengalaman kita di market tuh praktisnya emang bahasanya tuh VC itu bahasa greater full game lah, bahasa kasarnya bisa dibilang. Jadi orang gimana saya kita invest in satu company, we pray so hard that this company will doing very well, terus ada invest yang lebih dan relatif lebih full dari kita invest di valuasi yang lebih tinggi gitu. Tapi setelah kita belajar berapa tahun dan saya juga pengalaman hampir 10 tahun itu kayak ini saya kira one of the industry yang bisa dibilang everybody could win gitu. Invest di seed bisa win, Series A bisa win, di valuasi 1 billion aja bisa win gitu. Nah, tapi memang ada bahasanya tuh asymmetric information atau ada inefficiency di sisi market yang dimana mungkin satu waktu kita invest kalau kita dulu diligence nggak bener, nyata company ini nyata nggak sebagus yang dia bilang lah. Itu that's inefficiency. Nah, tapi kita believe kalau kita punya this asymmetric information, meaning kita punya end-to-end datanya, kita bakal bisa invest di semuanya. That's why makanya kita sekarang propositionnya nggak cuma invest di satu round aja, kita invest di multiple round. Jadi mau dia baru bikin kita bisa invest, dia baru udah jalan dia bisa invest, dia udah gede banget kita juga bisa invest itu. So that way kalau ditanya kayak when is the best time to meet MDI, we say selalu kita bilang anytime. Kita nggak pernah bilang kayak bikin produk dulu, bikin ini dulu. Kita bilang anytime, please talk to us karena kita bisa invest itu. Nah kedua memang yang kita bedain lagi adalah kita punya bahasa itu global reach lah. Jadi kadang challenge itu orang Indonesian investors mereka suka nggak aware sama yang actually happening di other markets gitu. Karena kita selalu believe di Indonesia terutama kita sebagai emerging countries tuh bahasanya namanya time machine theory lah. Ada hal yang successful di other places, most likely will be successful di sini juga. Tapi memang biasanya tuh nanti bahasanya dia punya iteration atau bentuknya nanti mungkin beda, tapi dasarnya mirip. Misalnya for example kayak Gojek gitu. Gojek basically like Uber for Indonesia, by right time. Tapi eventually Gojek ini dia bisa evolve even beyond daripada Uber. Dia gak cuma taksi doang atau Ojek, dia bisa do food delivery, dia bisa do payment, dia malah bisa mungkin menginspirasi si Uber. Exactly, malah Uber ada bikin Uber Eats actually inspired by Gojek in certain level. Actually that's the case kan. Jadi kita believe tapi memang awalnya jalan awalnya nyontek Uber dulu. Nah that's why makanya with our presence yang gak cuma di Indo tapi juga di luar, kita bisa combine this local sama global knowledge yang kita bisa tahu kayak kalau bikin online taksi jangan taksi, ojek aja. Karena di US nggak ada ojek, tapi di Indo ada ojek. Everybody using ojek, that's why makanya the idea makes sense, right? Nah, sama yang ketiga adalah kita backed by multiple corporate, which is primarily Telkom Indonesia dan juga State Enterprise. Nah, orang selalu banyak yang nggak tahu dan menurut ini nggak ada textbook. Kalau ditanya siapa sih perusahaan terbesar di Indonesia gitu, mungkin orang bakal bilang perusahaan A, B, C, D, E. From my point of view, it should be a State Enterprise. Perusahaan BUMN itu perusahaan terbesar di Indonesia gitu. Top 10 most valuable company di Indo tuh basically perusahaan BUMN. Jadi biasanya kalau tanya perusahaan paling besar di Indo, basically BUMN itu. Nah with us kita punya bisa bilang exclusive relationship sama Telkom dan juga BUMN yang bisa kita bring access to these companies yang mereka bisa kalau mereka mau grow even faster, they could collaborate with these multiple companies yang obviously udah punya a lot of infrastructures, a lot of resources dan juga access to market gitu. Nah itu emang biasanya yang kita coba bring value to the companies yang kita investing. Oke, Mas Aldi. Yep. Top 5 startup di MDI. Boleh dong, kita tahu. Oke. Ini bar orang tua kita nggak pernah membesar-besarkan anak sendiri ya. Agak dicurang juga ya. Jadi kita nggak boleh harus adil ya. Cuma memang kalau ngomongin yang paling besar sekarang kita top 5 itu kita ada 3 company yang secara formal unicorn. Itu ada namanya Mobile Premier League, itu perusahaan game di Indonesia sama di India. Kita juga ada namanya tuh FinAxel, dia bikin perusahaan virtual credit card untuk kalau teman-teman beli belanja online atau belanja di mana-mana bisa beli cicilan, itu pakai produknya namanya Kredivo. Sama ketiga itu kita ada namanya Nium, itu dia fokusnya buat cross border payment. Jadi kalau teman-teman punya perusahaan mau transaksi ke luar negeri dari Indo ke misalnya ke Singapura, Indo ke US ke UAE, itu bisa pakai pakai Nium yang dimana harganya bisa jauh lebih murah dibanding misalnya ke other conventional foreign exchange right? Keempat yang gitu kita ada yang besar juga namanya itu si Cepat namanya. Jadi kalau teman-teman biasa suka beli barang-barang online itu biasa ada pilihan delivery-nya pakai apa, itu pakai Si Cepat. Nah, ini baru tahu loh. Nah, Si Cepat ini kita dia dan kita suka banget sama mereka. Kenapa? Karena mereka mungkin orang tahu cuma buat bahasa last mile delivery, tapi sebenarnya Si Cepat ini fokus end to end
solution lah. Dia juga punya kargo, dia punya apa namanya fulfillment center juga, jadi dia bisa provide end to end. Makanya kalau mereka bisa kasih harga juga murah banget, powered by technology gitu. Jadi makanya kita suka. Sama kelima itu yang kemarin kita juga baru ada, namanya tuh Cermati. Ini menarik banget, cuman jadinya lupa ini juga. Kasih tahu bahwa teman-teman, jadi sama seperti episode yang terdahulu 1-2, kita masih ada hadiah 500.000 via link aja. Makanya stay tune ya. Oke. Saya pernah 2 bulan kemarin mungkin ya. 2 bulan atau 3 bulan kemarin ya. Pak Presiden Jokowi mendeklar merah putih fund ya. Yeah. Apa itu di dalamnya MDI termasuk di dalamnya kah atau gimana? Merah Putih Fund itu salah satu inisiatif yang kita dukung lah. Jadi memang tadi vision kita kan ke depan memang sekarang tuh jadi bisa dibilang multi stage VC fund lah. Jadi kita bakal cover multiple fund, tapi memang kita juga open dengan partnership untuk membantu kita mengcover certain area yang mungkin kita perlu support. Nah, di mana memang sekarang kita udah punya vehicle yang bisa membantu kita invest dari perusahaan yang early banget sampai misalnya tahap level bahasa kita level growth ya, atau company yang lagi siap untuk tumbuh lebih cepat lagi gitu. Tapi kita belum punya vehicle yang untuk bisa investasi ke perusahaan yang bahasanya tuh yang sekali lagi rame unicorn lah. Iya, bahasa company udah mau soon to be unicorn. Mau jadi unicorn entar lagi karena ikan dananya kan butuhnya besar gitu. Mungkin mereka butuh pendanaan 100 juta sampai 200 juta satu putaran pendanaan gitu. Kita belum punya vehicle yang sana di mana kebetulan kita berdasarkan inisiatif Kementerian BUMN dan juga Pak Jokowi sendiri untuk bisa mendukung sebagai bentuk dukungan pemerintah Indonesia untuk ekosistem digital Indonesia. Akhirnya terbentuklah Merah Putih Fund tersebut, dan di mana itu konsorsium dari nggak hanya MDI aja sebagai visi yang disupport Telkom Indonesia sebagai BUMN, tapi juga ada beberapa visi lain yang didukung oleh BUMN lain seperti kayak Bank Mandiri, Bank BNI, dan juga Bank BRI, yang akhirnya kita bikin konsorsium ini untuk membentuk Merah Putih Fund, di mana harapannya biar perusahaan-perusahaan yang tadi Indonesia ini yang mau jadi jelajah di negara sendiri itu mereka nggak perlu capek-capek harus nyari dana keluar. Ngapain, padahal dana di Indonesia sendiri, dan kita sebagai yang didukung oleh pemerintah tuh punya duitnya sebenarnya dan mau kasih gitu. Jadi makanya kita bikin this platform untuk membantu tadi startup founder Indonesia yang pengen butuh pendanaan yang jauh lebih besar lagi. Berarti ada kaitannya juga ini sama Indonesia Digital Tribe ya? Iya. Betul. Ya. Nah, di IIDT ini tuh Indonesia Digital Tribe ini tuh bisa dibilang reverse-nya lagi nih. Jadi kita juga ngeliat selain untuk butuh pendanaan di ujung, tapi fondasinya juga tetap kita believe butuh dikuatkan lah. Dimana memang kekurangan permasalahan di segala manapun. Nanti Raymond bisa cerita lebih dalam lagi. Itu tuh nyari talent tuh paling susah. Ya. Nyari talentnya, even termasuk kita nyari founder yang bagus tuh susahnya minta ampun. Karena terutama hukum ekonomi ya, supply demand itu. Dimana sekarang tinggi banget. Jadi kayak kita sekarang investor mau nyari likuiditasnya banyak tapi banyak banget. Tapi yang bisa didanain sedikit banget. Sama juga perusahaan di startup tuh banyak banget, butuh talent banyak banget, tapi yang bagus tuh sedikit banget. Dan memang kita lihat sekarang butuh dimana untuk itu butuh akselerasi lah. Nah, dimana harapannya Indonesia Digital Tribe ini bisa membantu atau mendorong persebaran supply dari talent digital yang dibutuhkan. Jadi nggak hanya talent aja nih, tapi talent berkualitas yang memang sesuai dengan kebutuhan pasar atau kebutuhan market, dimana akhirnya tadi bisa mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang lebih pesat lagi. Karena memang tadi ujung tombak atau fondasinya itu memang dari IDT ini nanti ke depannya. Kalau misalnya dari Raymond sendiri gimana nih? Kan tadi kan lu likuiditas lagi banyak nih, berarti udah nggak ada kesusahan untuk mendapatkan pendanaan atau there's still difficulties gitu? Sebenarnya balik lagi sih, foundernya balik lagi ke startupnya. Di startup interesting enough, there's a lot of money to be invested, there's a lot of money. Apalagi kemarin di mana ya, gue lihat yang US is printing a lot of money, inflasi, investment itu kesini juga lebih banyak, dari Indo juga banyak gitu. Tapi at the end yang bakal kepilih ya startups yang punya real problem, yang punya real solution buat scale, mungkin hopefully jadi unicorn ke depannya gitu. Dan ternyata ya challenging gitu buat cari startup yang benar-benar strong untuk solve that problem gitu. Not saying that
gue punya itu juga, tapi ya we're trying to get there gitu. At the end fundamentalnya ya cari sebuah perusahaan atau founder yang obsessed with problem solving, itu yang gue percaya at least ya secara gue personal. And then sisanya ya kita itu dia infrastrukturnya udah mature, mau mature, udah ke arah mature. Jadi semua orang tuh nggak terlalu susah ke arah sana. Yang penting kalau yang mendengarkan di sini yang mau bikin startup dan lain-lain, fokus on solving a problem, kayak gitu. Fokus on solving a problem dan sisanya tuh ya udah lebih gampang daripada dulu, daripada 10 tahun lalu cari investor lebih susah daripada sekarang gitu. Sekarang berarti startup yang ada bisa dibilang beruntung juga ya, karena beruntung banget. Infrastrukturnya ekosistemnya juga udah mulai ekosistemnya udah tumbuh ya. Tumbuh dulu kan orang skeptis kan. Jadi mau kenalan sama siapa juga nggak tahu gitu kan. Cari gimana gitu kan. Ya, jadi jangan discourage bikin startup, guys. Ya. Oke, sekarang ada trivia game untuk Mas Aldi sama Kak Raymond. Gamenya ini game this or that, berarti harus milih nih. Oke. Yang pertama, modal sendiri atau modal investor? Modal investor. Sendiri kok. Beda. Risk taker nih berarti risk Pokoknya averse. modal lego nggak mau keluar duit. Oke, yang kedua, buka startup atau gabung perusahaan besar? Oh, startup dong. Oke. Yang ketiga, cash atau cashless? Cashless dong. Cashless. Yang keempat, ada TV digital atau bioskop? Digital. Sayangnya gue masih bioskop sih. Masih sama. Old school, tetap harus datang biar bisa modus-modus sama avatar gitu. Kalau di digital susah. Kalau misalnya TV digital bisa udah nonton ini nggak? Chill. Kalau sekarang betul. Bioskop susah aja. Betul. Yang kelima nih, terakhir nih, ojek pangkalan atau ojek online? Ojek online. Emang masih ada yang pangkalan ya? Gue full online sekarang. Oke. Kang Dea. Oke. Mau ikut kuis terakhir juga? nih. Ada tips and ini apa buat teman-teman kira-kira dari Mas Aldi untuk kalau dari saya mungkin tadi Raymond juga sempat cerita ya ada beberapa pengalaman dia sebelumnya gitu. Dimana mungkin kalau summarize sedikit sama yang saya juga lihat di market tuh kalau teman-teman mau bikin startup, yang pertama sekarang tuh the best time buat bikin startup. Mungkin kalau 10 tahun lagi mungkin teman-teman masih mikir-mikir dulu deh mendingan. Tapi kalau sekarang menurut saya sih no brainer karena benar-benar infrastruktur udah ada, investor juga udah ada, stakeholdernya udah kebentuk, demand-nya juga udah ada. Problem banyak banget di Indonesia. Jadi kalau teman-teman pingin bikin startup, menurut saya sih nggak usah mikir-mikir. Which is goes to my main and basically only tips. Mungkin beberapa ada tagline-nya juga, mulai dulu aja. Buat teman-teman mulai dulu aja. Karena memang biasanya tuh kayak tadi Raymond cerita banyak nih idenya, tapi kalau tadi juga mungkin nambahin quote-nya Raymond, menurut saya tuh there's no such thing as billionaire ideas gitu. Yang ada tuh billionaire execution. Jadi semua orang punya ide yang sama. Saya punya ide, Raymond punya ide. Mungkin saya juga punya ide kayak ternak uang, tapi yang bisa execute Raymond gitu. Yang bisa raise multi-million dollar ya Raymond gitu. Kalau saya yang bikin might not be the same gitu kan. Saya nggak punya followers sebanyak Raymond gitu, kan stuff lah. Jadi memang kita believe selalu execution is key. Jadi memang gimana bisa tahu kalau whether you guys have billionaire execution kalau kalian nggak pernah jalanin. Betul. Cuma banyakan konsep-konsep terus doang. Banyak juga yang gue sering denger kayak, oh ya tadinya gue juga punya ide yang sama tuh, tapi nggak pernah ngelakuin. Gimana gitu. Iya. Dan kalau ditanya masalah kayak tadi Raymond juga cerita, duit bukan masalah kok, bisa juga pakai sweat equity gitu. Orang bukan misalnya market atau marketing bukan masalah kok, ada banyak cara buat bisa marketing kalian punya produk gitu. Dari teman gitu dari ya? teman juga Iya. bisa. Jadi sebenarnya nggak ada masalahnya. Cuma problemnya adalah kalau orang nggak mulai ide doang, akhirnya nggak bakal jadi gimana. Dan dia baru bakal tahu kalau dia udah mulai gitu. Jadi saya dulu punya banyak tips saya pernah tahu, tapi fundamentally again mulai dulu aja. Karena this is the best time buat kita, marketnya bagus. Jadi daripada telat nih karena momentumnya lewat, mending sekarang teman mulai dulu aja. Raymond. Oke. Gimana? Gue tambahin harus dong. Dikit doang. Intinya kalau obses emang passion buat coba bangun di sini, mulai aja dulu, pasti ada jalan. Pasti ya. 7 kali loh dia, 7 kali gagal akhirnya kan juga. Iya kan. Sama mungkin pain point, harus tahu pain point dari market mungkin. Fokus on problem. Gitu ya. Iya. Fokusnya problem, jangan solusi. Oke.
Nah, sekarang episode masuk ke kuis. Nah, Mas Aldi, ada kuis nggak buat teman-teman? 500.000 dari link aja. Aldi yang ngasih Wah, saya yang bikin pertanyaannya. Iya dong. Apa ya? Sebutkan kalau teman-teman ngikutin tadi, Kang Dea udah sempat nanya juga. Sebutkan gak usah 5 deh. 3 top portfolionya MDI versi Aldi Adrian Hartanto. Wih, Mantap. gampang kan pertanyaannya? Kalau dengerin pasti tahu. Ya. Soalnya beda dari sini. Benar, harus ditonton ya. Oke. Cukup? Kita Cukup. atau mungkin ada yang disampaikan, ada Instagramnya nggak sih? Ada. Coba, Jadi coba. kalau misalnya bagi startup yang mau tahu tentang MDI lebih lanjut bisa menghubungi. Atau tuh ada di sini nih. Hah? Di sini Oh, di editan ya? Di sini. Iya, di mana di sini ya? Di sini ya, Iya. gitu. Di sini di bawah sini. Ada nggak sih? Beneran ada. Ada tuh. www.mdi.vc gitu. Instagram? Instagramnya ada di MDI Ventures. MDI Ventures. Oke. Itu teman-teman. Terima kasih Mas Aldi. Thank you, Kang Mas Dea. Raymond. Makasih Mas Raymond kok Banyak Mas Aldi. insight-insight yang Makasih juga mencerahkan. waktunya. Ya, terima kasih sama-sama Sarah. Terima Makasih, semoga Kang bisa Dea. bertemu. Oke, it's wrap teman-teman. Mantap. Sampai jumpa di Digimove selanjutnya. Oke. Makasih. See you guys.